Pada tahun 1919, Johan Paul van Limburg-Stirum melakukan perjalanan dinas besar ke wilayah timur Hindia Belanda. Sebagai gubernur jenderal yang memimpin sejak 1916 hingga 1921, van Limburg-Stirum berupaya memperkuat pengaruh kolonial Belanda di kawasan Maluku yang sejak lama dikenal sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dunia. Pada tahun 1919, Kesultanan Ternate berada dalam masa yang penuh perubahan dan tekanan politik. Saat itu, tidak ada sultan definitif yang memerintah karena Sultan Muhammad Usman Shah telah diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda ke Bandung sejak tahun 1915. Pengasingan tersebut terjadi setelah Sultan Muhammad Usman Shah menolak campur tangan Belanda dalam urusan pemerintahan dan adat Kesultanan Ternate. Sikapnya yang menentang dominasi kolonial dianggap membahayakan kepentingan pemerintah Hindia Belanda di Maluku Utara. Akibatnya, Belanda menangkap sang sultan dan memaksanya meninggalkan Ternate. Sejak pengasingan itu, Kesultanan Ternate mengalami kekosongan kepemimpinan. Untuk menjaga stabilitas politik dan memastikan pemerintahan tetap berjalan sesuai kepentingan kolonial, pemerintah Belanda kemudian menunjuk sejumlah tokoh adat dan pejabat lokal sebagai pelaksana tugas pemerintahan di Ternate. Dalam situasi tersebut, pemerintah kolonial berupaya memperkuat pengaruh dan kendalinya di wilayah Maluku Utara. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah kunjungan resmi Johan Paul van Limburg-Stirum ke Ternate pada tahun 1919. Kunjungan gubernur jenderal itu bukan sekadar perjalanan seremonial, melainkan simbol peneguhan kekuasaan kolonial Belanda di wilayah bekas pusat perdagangan rempah-rempah tersebut. Sejak saat itu, Ternate semakin berada di bawah kendali administratif pemerintah Hindia Belanda, sementara pengaruh politik kesultanan terus dibatasi oleh kekuasaan kolonial. Salah satu tujuan penting kunjungannya adalah Benteng Orange di Ternate. Kunjungan resmi itu berlangsung antara 4 Oktober hingga 3 November 1919 dan menjadi peristiwa besar bagi pemerintahan kolonial di Maluku Utara. Kedatangan gubernur jenderal disambut meriah di pelabuhan Ternate melalui prosesi kehormatan yang dihadiri pejabat Belanda, pasukan militer, serta para bangsawan lokal. Seluruh rangkaian acara bahkan sempat direkam dalam sebuah film dokumentasi pendek, memperlihatkan suasana penyambutan hingga kegiatan resmi di dalam Benteng Orange. Benteng Orange sendiri memiliki sejarah panjang dalam perjalanan kolonial Belanda di Nusantara. Benteng ini mulai dibangun pada 26 Mei 1607 oleh Laksamana Vai O.C. Cornelis Matelif de Jonge di atas bekas benteng Melayu. Pada tahun 1609, benteng tersebut diberi nama Fort Orange dan kemudian menjadi pusat kekuasaan VOC di Kepulauan Rempah-Rempah sebelum pemerintahan kolonial dipindahkan ke Batavia. Meski sudah berusia lebih dari 3 abad pada tahun 1919, Benteng Orange masih berfungsi sebagai pusat administrasi penting di Maluku Utara dan menjadi simbol kuat dominasi Belanda di kawasan timur Nusantara. Namun, perjalanan van Limburg-Stirum ke Maluku tidak hanya dikenang karena kunjungan resminya di Ternate. Dalam lawatan yang sama, ia juga datang ke Ambon dan mengalami sebuah kejadian misterius yang hingga kini masih hidup dalam ingatan masyarakat setempat. Saat itu, rombongan gubernur menginap di rumah dinas pemerintah di kawasan Batu Gajah, Ambon. Rumah tersebut tergolong sangat mewah pada masanya, dikelilingi taman luas dengan kolam teratai dan air mancur yang indah. Pada suatu pagi yang tenang, van Limburg-Stirum duduk bersantai di beranda rumah sambil menikmati udara segar.
Tidak lama kemudian, ia melihat seorang wanita berjalan perlahan di taman menuju arah perbukitan soya. Dari kejauhan, ia yakin sosok itu adalah istrinya sendiri, Catharina van Steerum. Tanpa rasa curiga, Gubernur Jenderal segera bangkit dan mengikuti langkah perempuan tersebut. Mula-mula mereka melewati taman rumah, namun perlahan langkah itu membawanya semakin jauh menuju jalan setapak dan hutan soya. Sosok wanita itu tampak berjalan ringan di antara pepohonan. Setiap kali Van Limburg Stirum merasa hampir berhasil menyusulnya, bayangan tersebut justru bergerak semakin jauh, seolah sengaja menariknya masuk lebih dalam ke hutan. Tanpa disadari, ia telah berjalan sangat jauh dari rumah dinasnya di Batu Gajah. Ketika akhirnya sosok itu menghilang di balik kabut dan pepohonan, Van Limburg Stirum tersadar bahwa dirinya berada sendirian di tengah hutan negeri soya, sekitar 9 km dari tempat ia menginap. Di sekelilingnya hanya ada pohon-pohon sagu, semak belukar, dan suasana sunyi yang asing. Kebingungan dan ketakutan membuat sang gubernur kehilangan arah hingga akhirnya jatuh pingsan. Sementara itu, di rumah dinas gubernur, suasana berubah panik. Para ajudan, pelayan, dan staf pemerintahan kebingungan karena Van Limburg Stirum menghilang tanpa jejak. Ia bahkan masih mengenakan pakaian tidur dan belum sempat sarapan pagi. Berita hilangnya Gubernur Jenderal segera menyebar ke seluruh Ambon. Aparat pemerintah kolonial dan pasukan KANIL langsung dikerahkan untuk melakukan pencarian besar-besaran di kawasan hutan soya. Peristiwa ini menggemparkan masyarakat karena yang hilang adalah pejabat tertinggi di Hindia Belanda. Selama 1 hari 1 malam, Van Limburg Stirum tidak ditemukan. Di tengah hutan soya, ia akhirnya ditemukan oleh seorang penyadap aren dari keluarga Nusi yang baru pulang dari hutan. Orang itu terkejut melihat seorang Belanda berdiri sendirian dalam keadaan lemah dan pucat di antara semak-semak. Karena tidak memiliki bahasa yang sama, keduanya hanya berkomunikasi menggunakan isyarat tangan. Sang gubernur meminta agar dirinya diantar kembali ke Batu Gajah. Sebelum membawanya pulang, penemuan tersebut lebih dahulu dilaporkan kepada Raja Negeri Soya. Kembalinya Van Limburg Stirum ke rumah dinas disambut rasa lega sekaligus keheranan. Tidak ada seorang pun yang mampu menjelaskan bagaimana ia bisa berjalan begitu jauh masuk ke hutan tanpa disadarinya sendiri. Sebagai bentuk terima kasih atas pertolongan keluarga Nusi, pemerintah Belanda kemudian memberikan penghargaan khusus. Anak-anak keluarga tersebut disekolahkan, bahkan beberapa di antaranya mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan hingga ke negeri Belanda. Bagi masyarakat Ambon, kejadian itu bukan sekadar orang tersesat di hutan. Mereka percaya Van Limburg Stirum telah dibawa oleh sosok gaib bernama Nenek Luhu, putri Raja Soya yang melegenda dalam cerita rakyat Maluku. Menurut kepercayaan setempat, Nenek Luhu mampu menyerupai wajah orang-orang terdekat untuk menyesatkan manusia masuk ke dalam hutan. Sosok perempuan yang diikuti sang gubernur diyakini bukanlah istrinya, melainkan penjelmaan Nenek Luhu sendiri. Hingga kini, kisah hilangnya Gubernur Jenderal di Ambon tetap menjadi salah satu cerita paling misterius dalam sejarah kolonial Belanda di Maluku. Sebuah peristiwa yang mempertemukan kekuasaan kolonial Eropa dengan kepercayaan mistis masyarakat lokal di tanah Ambon. Kini, benteng peninggalan VOC yang dibangun pada tahun 1607 itu tidak lagi hanya menjadi saksi bisu sejarah kolonial di Maluku Utara. Benteng Oranje telah direvitalisasi dan berubah menjadi ruang publik yang hidup, memadukan fungsi wisata sejarah, pusat budaya, hingga ruang kreativitas bagi generasi muda di kota Ternate.
Melalui program penataan dan revitalisasi yang dilakukan pemerintah, kawasan Benteng diperindah dan dikembangkan sebagai destinasi wisata sejarah yang lebih menarik dan nyaman dikunjungi. Bangunan tua yang dahulu menjadi pusat kekuasaan VOCE di kawasan timur Nusantara itu kini tampil lebih tertata tanpa menghilangkan nilai sejarah yang melekat pada setiap sudutnya. Tidak hanya difungsikan sebagai objek wisata, kawasan Benteng Oranje juga diarahkan menjadi pusat kegiatan budaya dan ekonomi kreatif masyarakat. Di area benteng dibangun amfiteater dan pendopo yang digunakan sebagai ruang pertunjukan seni tradisional, tempat berkumpul anak muda, hingga lokasi berbagai kegiatan sosial masyarakat. Sejumlah pelaku UMKM juga diberdayakan untuk menghidupkan kawasan tersebut melalui aktivitas ekonomi kreatif dan kuliner lokal. Pemerintah Kota Ternate juga merencanakan pembangunan museum rempah di kawasan Benteng. Kehadiran museum ini diharapkan dapat memperkuat informasi sejarah mengenai perdagangan rempah-rempah dunia yang pernah menjadikan Ternate sebagai pusat perhatian bangsa-bangsa Eropa pada masa lampau. Selain itu, sebagian kawasan Benteng kini dimanfaatkan sebagai kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Ternate. Sementara, area depannya ditata menjadi taman kota yang nyaman dan terbuka bagi masyarakat. Saat ini, Benteng Oranje tidak hanya menjadi peninggalan sejarah kolonial semata, tetapi juga telah bertransformasi menjadi ruang publik modern yang menghubungkan sejarah, budaya, pariwisata, dan kreativitas masyarakat Ternate. Tunggu dulu, masih ada kabar dari Ambon setelah kemerdekaan. Memasuki akhir dekade 1960-an, pemerintah Kota Madya Ambon mulai giat melaksanakan berbagai proyek pembangunan sebagai bagian dari pola pembangunan 5 tahun di ibu kota Provinsi Maluku tersebut. Kota Ambon yang terus berkembang saat itu membutuhkan perluasan wilayah, penataan kawasan permukiman, serta pembangunan fasilitas perdagangan yang lebih layak bagi masyarakat. Salah satu proyek terbesar yang dijalankan adalah pengeringan Pantai Waihaong. Proyek ini resmi dimulai pada 1 November 1969 dengan luas pengerjaan mencapai 4,5 hektar dan menelan biaya sekitar 200 juta rupiah, jumlah yang sangat besar pada masa itu. Melalui reklamasi kawasan pantai tersebut, pemerintah daerah berupaya memperluas wilayah kota sekaligus memperindah wajah Ambon yang berada di pesisir teluk. Pengerjaan proyek itu direncanakan selesai dalam waktu 2 tahun. Setelah rampung, kawasan baru tersebut akan dijadikan areal permukiman dengan sekitar 225 kafling tanah, masing-masing seluas 200 meter persegi. Kehadiran kawasan perumahan baru ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota. Di bidang perdagangan, pemerintah Kota Madya Ambon juga memusatkan perhatian pada pemulihan sarana ekonomi rakyat. Pasar Gotong Royong yang sebelumnya menjadi salah satu pusat perdagangan utama di Kota Ambon musnah terbakar pada 15 Februari 1968 akibat demonstrasi liar yang terjadi pada masa itu. Kebakaran tersebut membuat banyak pedagang kehilangan tempat usaha dan terpaksa berjualan di ruang-ruang terbuka. Untuk menghidupkan kembali aktivitas perdagangan rakyat, pembangunan pasar pun segera dilakukan.
Bangsal-bangsal baru didirikan untuk menampung para pedagang kelontong, penjual bahan sandang, hingga pedagang sayur mayur. Pemerintah berharap pasar yang baru dapat menyediakan tempat usaha yang lebih tertata, aman, dan nyaman bagi para pedagang maupun masyarakat yang berbelanja. Selain itu, pemerintah Kota Madya Ambon juga membangun pasar lain di atas lahan seluas sekitar 4.500 meter persegi dengan biaya mencapai 30 juta rupiah. Berbagai proyek pembangunan tersebut menunjukkan bagaimana Ambon pada akhir 1960-an tengah berusaha bangkit dan berkembang menjadi kota modern di kawasan timur Indonesia dengan pembangunan yang diarahkan pada perluasan wilayah kota, perbaikan fasilitas umum, serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat.